Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Baiklah, apa perlu kami bantu? Tawar Handika saat melihat Tuan Arkatama kesulitan mendorong kursi roda istrinya. Oh, aku bisa sendiri, terima kasih, ucapnya pergi mendorong kursi roda menuju lift. Kini di ruang tamu yang luas itu hanya ada Manggala dan Rahandika. Keduanya mulai melihat foto-foto yang ada di dinding. Tak ada satupun foto bayi di dinding itu, hanya ada foto sepasang suami istri saat mengenakan pakaian pengantin. Sepertinya mereka terlalu sedih sampai foto bayi mereka pun tak dipajang sama sekali. Iya, dan yang paling mengejutkan adalah suami istri Arkatama ini mengenal Julie. Entah apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Tapi aku merasa ada rahasia besar yang harus kita cari tahu, tutur Manggala. Kau benar Galah, apapun rahasia itu akan ketahuan suatu hari nanti. Ingat, sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia gak pernah sekolah, cetus Rahandika, penuh keyakinan. Manggala sampai tersenyum, lalu melihat sepupunya itu dengan pandangan lekat. Kenapa? Jangan bilang kau juga terpesona dengan ketampananku, celoteh Rahandika. Pedenya, aku sedang melihat garis kemiripan wajahmu dengan wajah Papa Hansal. Kayaknya wajahmu emang mirip Papa Hansal, gumam Manggala. Ya iyalah Galah, emang kita bisa ketuker gitu? Ingat, kalau keluarga kita lahir, kakek pasti menyewa satu lantai rumah sakit dengan penjagaan ketat. Gimana bisa ketukar coba? Omel Rahandika tak terima. Santai bro, justru itu yang terlintas di pikiranku. Kasus ini terlalu janggal, dari golongan darah dan kemiripan wajah. Lalu, lihat foto ini. Apa kau tak merasa ada sesuatu? Tanya Manggala saat meletakkan foto Valisa yang ada di ponsel di samping foto Tuan Arkatama. Masya Allah, mereka sepertinya pikiran kita satu jaringan. Jaringan ikan atau jaringan internet. Kekeh Rahandika. Suara pintu lift terdengar terbuka lagi. Tuan Arkatama sudah kembali. Dua pemuda tampan itu cepat-cepat kembali duduk di sofa. Maaf ya, agak lama menunggu. Gak apa-apa Tuan, kami sangat mengerti. Sebenarnya aku agak terkejut kalian bisa dapatkan foto Julie, mantan pelayan di rumah kami. Oh, jadi Julie pernah bekerja dengan Tuan Arkatama? Iya, waktu kandungan istriku berusia 7 bulan, kami mulai mencari pengasuh bayi. Hingga akhirnya kami menerima Julie bekerja di tempat kami. Namun saat kandungan istriku sudah hampir 9 bulan, kami baru tahu kalau ijazah yang diberikan Julie pada kami adalah palsu. Jadi maksudnya demi mendapatkan pekerjaan dia sampai menggunakan ijazah palsu. Iya benar, waktu itu kami ingin memecatnya. Kami mengetuk pintu kamarnya dan ternyata dia sedang pergi keluar rumah. Karena perhiasan istriku sering hilang, akhirnya aku inisiatif mencari di lemari dan bawah tempat tidur. Aku menemukan banyak perhiasan istriku di sana. Setelah itu aku langsung menelpon polisi. Saat Julie kembali ke rumah, dia langsung disergap. Saat itulah dia menyumpahi bayi kami akan tiada saat lahir. Julie akhirnya tetap dibawa ke polisi dengan kasus pencurian perhiasan dan penipuan ijazah. Oh, jadi Julie pernah dipenjara? Iya, tapi hanya beberapa hari. Istriku merasa tak tenang karena ucapan Julie. Kami akhirnya memutuskan mencabut laporan dan membebaskannya. Istriku pikir perhiasannya juga sudah kembali, jadi tak mau memperpanjang perkara. Kami pikir dengan membebaskan Julie akan jadi kebaikan untuk bayi kami sehingga bisa lahir selamat dan sehat. Seminggu setelah Julie dibebaskan, istriku melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Namun sayang bayi kami tak selamat. Kami turut prihatin dengan kejadian ini. Semoga kalian bisa lebih tenang dalam hidup dengan bahagia. Semua data udah kami dapatkan. Kami permisi dulu Tuan. Sama-sama, hati-hati di jalan. Perjalanan kalian akan sangat jauh, ucap Tuan Arkatama. Iya, keduanya kemudian pamit. Manggala dan Rahandika akhirnya kembali ke hotel. Rahandika langsung istirahat. Julie punya adik dan saudara kandungnya itu melahirkan tepat di hari yang sama dengan Nyonya Gita melahirkan. Mereka hanya beda ruangan, satu di ruangan VVIP dan satunya di ruangan biasa. Satu orang pasien lain yang mau melahirkan juga. Galah, apa nggak ada CCTV waktu itu di rumah sakit? Tanya Rahandika. Waktu itu rumah sakitnya nggak sebesar sekarang. Mereka belum pasang CCTV, kita hanya bisa mengandalkan data yang ada. Begitu sulit sampai harus ke negara orang.
Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Kita berburu yang bening-bening sekalian beli oleh-oleh untuk para pekerja di rumah. Kau saja yang pergi sendiri, aku masih berkutat dengan data ini. Aku harus baca ulang dan mencari jawaban dari rasa penasaranku, tolak Manggala. Oke, aku pergi dulu kalau gitu, sahut Rahandika bersiul senang. Manggala sempat memotret foto Tuan Arkatama saat muda. Hampir setengah jam dia membandingkan foto Tuan Arkatama, Valisa dan orang tua Valisa yang sudah meninggal dunia. Cuma satu jalan keluarnya. Sorenya Rahandika pulang dengan seabrek oleh-oleh. Banyak banget. Pelayan kita kan banyak, wajar dong belinya seabrek, keke Rahandika. Nanti malam aku mau melakukan misi. Apa kau mau ikut? Tanya Manggala membuka kopernya dan mengeluarkan baju sirah berwarna hitam. Wah, aku suka misi ini. Tentu saja aku ikut, angguk Rahandika tak mau ketinggalan. Malamnya mereka berdua kembali ke rumah Tuan Arkatama. Rahandika dengan cepat mengayun di udara dan bersembunyi di balik dinding, tepat di bawah kamera CCTV. Kamera itu kemudian digeser arahnya hingga hanya mengarah ke rerumputan. Kedua pemuda itu mengayun dan melompat dengan cepat melalui pagar dan tepat mendarat di rerumputan yang ada di halaman. Manggala memberi kode dengan tangan kalau mereka harus ke atas. Rahandika langsung mengangguk dengan menggunakan tali otomatis yang ujungnya langsung terikat di besi yang ada di balkon lantai 2. Keduanya bergerak cepat, membuka kunci pintu rumah tanpa suara, lalu masuk ke dalam kamar Tuan Arkatama. Sepasang suami istri itu terlihat tertidur pulas di tempat tidur. Suara dengkuran Tuan Arkatama bahkan terdengar. Tujuan Manggala harus mendapatkan sampel rambut sampai ke akar rambut untuk pengujian tes DNA. Sementara Rahandika mengambil sampel potongan kuku dan sampel air liur. Mereka dengan mudah mendapatkan semua sampel lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil. Sepasang suami istri itu tetap saja tertidur pulas hingga pengambilan sampel selesai. Rahandika dan Manggala saling mengacungkan jempol. Tanda tugas mereka sudah selesai. Mereka berjingkat keluar dari kamar itu lewat balkon, menggeser pintu kaca dengan pelan agar tak menimbulkan suara. Lalu keduanya kembali turun dengan tali. Manggala dan Rahandika kembali mengambil ancang-ancang dan melompat dari pagar hingga mendarat di tepi jalan. Misi selesai. Iya, habis ini kita akan pulang ke Indonesia. Semoga semua sesuai dengan prediksiku, harap Manggala. Kalau ia sesuai prediksimu, aku bakal benar-benar tak menyangka. Garis hidup orang ternyata ada yang seperti roller coaster, cetus Rahandika. Iya, aku pun tak menyangka. Semua berawal dari aku dan Mbak Haura yang ingin mencari bukti sebanyak-banyaknya saat wanita tua itu melakukan kekerasan pada Valisa. Tapi justru kami menemukan banyak kejanggalan. Semoga Valisa dapat keadilan. Setengah jam kemudian mereka akhirnya sampai hotel dan istirahat. Lalu paginya langsung bertolak kembali ke tanah air. Hingga sorenya mereka baru sampai tanah air dan langsung disambut oleh para bodyguard mereka. Manggala dan Rahandika langsung melangkah ke mobil. Setelah sampai bandara, seorang bodyguard langsung mengangguk hormat dan memberikan laporan. Jadi Wira dan Juli sudah dilaporkan oleh Arnab ke polisi. Sudah Tuan Muda, tapi sepertinya Arnab sedang bermain-main dengan dua orang itu. Arnab membiarkan mereka di lautan dan sekarang salah satu anak buah Wira berkhianat dan mencuri uangnya. Wira dan Juli akan kembali ke Pulau Besar untuk mengambil uang di ATM mereka, terang bodyguard itu. Jangan buang waktu lagi, gunakan nama Arnab untuk menangkap mereka. Saat sampai di Pulau Besar, aku ingin mereka sampai di markas kita secepatnya, titah Manggala. Siap Tuan. Juli terlihat sangat kesal saat kapal mereka terus berlayar kembali ke Pulau Besar. Berkali-kali dia meruntuki anak buah Wira. Tenanglah, kita akan kembali mencari Ella, hibur Wira. Aku mau kita berlayar berdua saja, tak usah ajak orang-orang itu lagi. Kita nggak tahu siapa lagi pengkhianat antara mereka. Wira terdiam beberapa saat. Medan yang akan mereka lewati tak mudah. Banyak hutan lebat di pulau kosong yang belum dijamah. Entah ada binatang apa yang akan mereka temui di jalan nanti. Kau benar Juli, tapi kita juga butuh penjaga. Hutan menyimpan banyak rahasia, termasuk hewan buasnya. Aku tak peduli, kan kita punya banyak perlengkapan dan peralatan. Apa yang harus buat kita takut? Kehilangan uang ratusan juta lebih menyakitkan Wira. Kita bisa saling jaga kan? Baiklah, sampai di Pulau Besar aku akan memecat 4 orang yang tersisa. Mereka berlayar berhari-hari hingga akhirnya mencapai Pulau Besar. Dermaga tampak ramai dengan orang-orang.
Tanpa Wira dan Juli sadari, sudah banyak anggota tim Manggala yang berjaga dengan pakaian biasa. Para anggota tim Manggala menyamar sebagai kuli angkut, penjual tisu dan minuman, dan lain sebagainya, hingga mereka tak menyadari sama sekali. Wira, Juli, dan 4 orang penjaga yang bersama mereka selama di kapal mencari mesin ATM, hingga mereka menemukan tempatnya. Hanya Wira dan Juli yang masuk ke dalam ruang ATM. Sementara 4 orang penjaga itu berada di luar. Dengan gerakan cepat, anggota tim Manggala menarik 4 orang itu sambil membekap mulutnya. Tengkuk mereka dihantam dari belakang dan tak sempat lagi untuk menjerit. Mereka dibawa ke sebuah lorong sempit dan langsung diborgol. 5 anggota tim lainnya kini ada di depan ruang mesin ATM. Cukup lama Wira dan Juli menarik uang karena memang banyak yang akan mereka ambil. 4 orang yang menyamar dengan pakaian kuli angkut tiba-tiba masuk ke dalam ruang ATM. Sementara 1 orang lagi berjaga di luar ruang ATM. "Siapa kalian?" "Giliran dong kalau mau ambil uang," seru Juli cemas saat melihat 4 orang itu mengerubungi mereka. Dan tiba-tiba melumpuhkan Wira hingga pria itu tersungkur ke lantai dengan posisi tangan dicekal ke arah belakang dan kemudian diborgol. "Ah, Wira," pekik Juli. "Jangan bersuara, Nyonya. Kalian berdua sudah dilaporkan Arnaf ke polisi. Kalian sekarang harus ikut kami." Juli masih berusaha berontak, tapi detik berikutnya dia tak sadarkan diri saat pria di belakangnya memukul tengkuknya. "Kalian polisi atau orang-orangnya Arnaf?" tanya Wira di sisa tenaganya. "Nanti kau juga akan tahu siapa kami. Ayo kita pulang ke Jakarta, Bung." Wira tak bisa lagi melawan. Tenaganya tak sebanding dengan 2 orang yang sudah memborgolnya. "Ella putriku bagaimana? Di mana Ella?" "Kami harus mencarinya dulu," ucap Wira. "Kau tenang saja, kami akan mengurusnya," jawab pria itu. "Apa maksudmu? Mengurus bagaimana?" "Jangan sakiti putriku. Arnaf itu kejam. Dia pasti akan melakukan hal yang mengerikan," raung Wira. "Jangan terlalu banyak berpikir. Sudah, ayo ikut." Kali ini perjalanan mereka menaiki mobil menuju sebuah bandara kecil. Helikopter milik keluarga Manggala sudah siap buat mengangkut 2 orang itu. Sepanjang perjalanan Juli terus menangis. Dia meraung minta Ella kembali. Begitu juga Wira terlihat lemas dan tak berdaya. Helikopter terus melaju tak peduli dengan isakan Juli dan putus asanya seorang Wira. Sementara Ella masih berada di pulau kosong, berat tubuh wanita itu mulai turun drastis. Setiap hari makannya hanyalah buah hutan dan ikan yang dibakar. Orang-orang Manggala masih menjaga wanita itu dari kejauhan, membiarkan Ella sendirian dan berharap wanita itu bisa merenungi kesalahannya. Meski setiap hari sering terdengar tangisan di pondok tempat Ella tidur, Manggala dan Rahandika akhirnya sampai ke mansion Leonardo. Seperti biasa, para pelayan akan menyambut dengan gembira karena mereka pasti dibawakan oleh-oleh dari tuan muda mereka yang royal. "Lihat Lisa, walau kita nggak keluar negeri, setidaknya kita bisa mencoba makanan dari negara lain setiap kali tuan muda pulang," cetus Jui bangga. "Iya, ini enak ya," angguk Valisa ikut senang. Para pelayan menikmati makanan yang baru pertama kali mereka coba di meja panjang yang ada di pavilion. Jui juga bahkan mendapatkan tas baru. "Jui, kamu dipanggil Tuan Dika." Aku? Kenapa ya?" "Gak tahu, kau harus datang sendirian ya ke mansion sebelah sekarang Jui," seru teman pelayannya itu. "Iya cerewet banget sih. Lisa, aku pergi dulu ya," pamit Jui. "Semangat Jui, kali aja ada tambahan hadiah lagi," kekeh Valisa. "Benar juga, aku jadi semangat kalau begini," seru Jui langsung pergi. Sampai di mansion milik orang tua Rahandika, Jui segera menghadap Rahandika di ruang tamu. Rupanya ada Manggala juga. "Jui, duduklah," pinta Rahandika. "Ada apa tuan muda? Tumben saya dipanggil ke sini." "Kami mau minta tolong padamu." "Apa kau mau menolong kami?" tanya Manggala. Jui langsung terkejut melihat perhiasan itu. Manggala meletakkan sebuah gelang emas di atas meja. Matanya mengerja beberapa kali melihat cantiknya gelang emas itu. "Lihat, cantik kan gelangnya? Aku langsung yang membelinya loh," pancing Rahandika. "Iya tuan muda, cantik banget gelangnya. Mau diserahkan pada siapa tuan?" Jui yakin yang diberi gelang ini pasti sangat senang dan gak menolak. Tutur Jui meyakinkan Rahandika. Gelang emas dengan motif 3 bunga mawar berbaris di bagian tengahnya itu sungguh menarik perhatian Jui. "Kau suka ya? Kalau gitu ambillah untukmu." "Hah? Kok jadi buat Jui?" "Iya, emang buat kamu, tapi ada syaratnya."
Jawab Manggala. Apa tuan muda? Kalau Jui bisa bantu bakal dibantu kok. Gak harus diberi imbalan. Jui pasti siap. Bisa dikuliahkan aja, Jui udah terharu pakai banget. Ambil aja gelangnya Jui, tapi boleh ya nanti malam waktu Valisa tidur. Kamu diam-diam ambil sampel potongan kuku, rambut sampai akarnya lalu sampel air liur, pinta Manggala serius. Hah? Untuk apa tuan? Tanya Jui terkejut. Kita cuma butuh untuk tes sesuatu. Penting banget Jui, nanti kalau udah semua kami pasti beritahu kamu. Sebenarnya kami curiga Valisa itu keturunan vampir, makanya mau kami cek laboratorium. Canda Rahandika. Ih, Tuan Dika bohong banget deh, gak mungkin Lisa tuh vampir. Cibir Jui. Nah, jadi kamu masukkan semua sampel ke plastik masing-masing ya. Kamu pastikan jangan sampai ketahuan. Pinta Manggala sambil memberikan beberapa kantong plastik kecil. Ingat, ini rahasia kita. Jangan sampai ada yang tahu. Apa kamu mengerti? Iya tuan, Jui mengerti. Insya Allah nanti malam Jui bakal lakukan. Angguk Jui yang sebenarnya belum paham apa tujuan tuan mudanya. Jui akhirnya kembali ke pavilion. Dia langsung masuk ke kamarnya dan memakai gelang emas tadi. Jui tersenyum senang melihatnya. Hingga pintu kamarnya diketuk. Jui langsung menyimpan gelang itu di balik lengan bajunya. Jui, ayo kita balik ke taman. Oh ya, tadi kenapa dipanggil ke mansion sebelah? Tanya Valisa. Oh biasa urusan taman gitu deh. Kayaknya Nyonya Ainun mau pesan bunga baru dan minta pendapatku. Ayo kita kerja. Lisa, nanti malam aku boleh ya tidur di kamarmu. Semalam aku mimpi buruk. Aku takut tidur sendirian. Valisa sampai terkekeh melihat wajah temannya yang terlihat lucu saat merengek. Iya boleh, makanya baca doa kalau mau tidur. Udah kok, aku udah baca doa. Doa apa? Kayaknya doa makan. Valisa makin terkekeh. Pantes kalau gitu, cibir Valisa yang terus bekerja bersama Jui. Hingga malamnya Jui sudah membawa bantalnya ke kamar Valisa. Tengah malam Jui yang sebenarnya hanya pura-pura tidur akhirnya beranjak dari tempat tidur. Dia turun dan mengambil gunting kuku dari tasnya. Jui juga mengambil beberapa plastik kecil. Maaf ya Lisa, aku cuma menjalankan perintah Tuan. Buat apa juga aku nggak tahu, gumam Jui dalam hati. Sambil menatap wajah Valisa yang tertidur pulas. Jui memulai dari mengambil potongan kuku. Cukup mudah saat melakukan ini. Tapi saat ingin mengambil sampel air liur cukup sulit. Jui sampai berkeringat dingin, jantungnya berdegup kencang, takut ketahuan. Hingga 15 kemudian, barulah Jui berhasil. Saat mulut Valisa akhirnya terbuka juga. Alhamdulillah, ucap Jui. Kini hanya tinggal satu sampel lagi. Dia harus mengambil rambut Valisa. Tubuh Valisa bergerak ke samping. Jui sampai menahan nafas bersembunyi di samping ranjang. Aduh, hampir saja. Jui menatap Valisa yang masih terpejam. Untung saja Valisa tak bangun sama sekali. Gadis itu hanya bergerak. Cukup nggak ya kalau cuma satu rambut? Apa aku ambil lagi? Jui akhirnya mengambil satu helai rambut lagi yang dia cabut dari pangkal akar. Setelah berhasil, Jui cepat-cepat memasukkan ke dalam tasnya lalu dia kembali tertidur. Paginya Jui kembali ke mansion sebelah menyerahkan sampel itu pada Rahandika. Manggala datang ke mansion saat dapat pesan dari Rahandika. Kalau mereka berhasil mendapatkan sampelnya, ayo ke rumah sakit, kita langsung minta pengujian lalu kita ke markas. Juli dan Wira sudah sampai di markas, ajak Manggala. Wah, akhirnya dua orang itu kembali lagi ke Jakarta. Keduanya segera ke rumah sakit Albiru, rumah sakit milik keluarga mereka sendiri yang bisa dipercaya. Sayangnya mereka harus menunggu paling cepat 2 minggu untuk proses pengujian DNA. Manggala dan Rahandika akhirnya melajukan mobil ke markas rahasia mereka. Sampai di sana, mereka berdua langsung masuk dari sebuah dinding yang bergerak ke atas. Dinding itu rupanya jalan rahasia menuju ruang bawah tanah. Saat mereka turun ke bawah, terdengar raungan Juli yang terus memanggil nama Ella. Wira dan Juli sudah dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda. Wira terduduk di lantai dengan pandangan mata yang kosong, sementara Juli malah terus memeluk jeruji besi dan menangisi putrinya. Wah, Nyonya Juli, kau sangat berisik sekali. Kasihan nyamuk di ruangan ini gak bisa tidur, celoteh Rahandika. Siapa kalian? Apa kalian orang-orangnya Arnaf? Tanya Wira dari balik jeruji besi. Mana Ella? Kembalikan putriku. Arnaf, jerit Juli sekencang mungkin. Jangan berisik, siapapun aku kalian tak perlu tahu. Gimana rasanya kehilangan putri kandung? Apa sakit?
Tanya Manggala dengan tatapan tajam pada keduanya. Julie mundur selangkah, takut melihat tatapan Manggala. Nyonya Julie, apa kau masih ingat foto ini? Tanya Manggala mengeluarkan sebuah foto yang membuat Julie terperanjat kaget. Julie merapatkan bibirnya tak mau menjawab pertanyaan Manggala. Dia langsung memalingkan muka. Sesaat setelah menatap foto lama itu. Kenapa Bu Julie? Apa Anda teringat masa lalu saat mencuri dan bekerja menggunakan ijazah palsu sampai masuk penjara beberapa hari? Tekan Manggala lagi. Julie sampai melotot, tak menyangka pria muda yang ada di hadapannya ini tahu terlalu banyak tentang masa lalunya. Siapa kau? Tanya Julie tercengang. Pertanyaanku aja, gak kau jawab, tapi dari wajahmu yang terkejut aku tahu kau sangat mengenal dua orang yang ada di foto ini. Tegas Manggala mulai mempermainkan psikologi Julie. Aku gak kenal mereka, jerit Julie berbohong. Wah, kalau gak kenal kenapa harus ngotot? Rahasia yang udah dipendam sangat lama, rupanya terendus juga sampai sini, ucap Manggala, menyunggingkan senyum devil. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami gak kenal kalian, dan gak ada urusan dengan kalian. Keluarkan kami, raung Wira. Wow, sabar Pak Tua. Kita punya banyak urusan ke depannya. Tenanglah di sini. Santai aja. Makanmu terjamin di sini. Ceplos Rahandika terkekeh. Hei, apa yang lucu? Apa yang kau tertawakan? Apa kau pikir aku badut? Teriak Wira. Kami ingin mencari putri kami, Ella. Lepaskan kami. Wah, siapa itu Ella? Kami gak kenal. Celutuk Rahandika iseng. Gimana kalau kami bantu kalian mencari yang namanya Ella, tapi kau juga buat pengakuan tentang kejadian di masa lalu di rumah sakit. Kalau sehat pulang aja. Julie menelan salivanya dan wajahnya berubah menjadi tegang. Mulutnya kembali terkunci rapat. Aku tak tahu apa maksudmu. Aku juga gak pernah ke rumah sakit yang kau maksud. Padahal aku gak nanya Anda ke rumah sakit itu. Atau enggak, kenapa takut di penjara? Jaga bicaramu, aku ini lebih tua darimu. Jangan sembarang menuduh. Raung Julie. Kau boleh tak bicara, tapi beberapa minggu ke depan aku akan mendapatkan bukti valid dan kalian berdua akan kubawa ke kantor polisi. Bukti? Julie tergagap. Iya. Aku juga menyimpan banyak bukti tentang kelakuanmu terhadap Valisa saat dia dulu masih tinggal bersamamu. Apa kau tak percaya? Coba lihat ini. Cetus Manggala menunjukkan beberapa foto bukti yang dia dapat dari Haura. Julie berusaha menarik foto-foto itu dari balik jeruji besi. Manggala membiarkannya. Mendapatkan foto itu lalu dirobek sampai ke sobekan paling kecil. Lihat, kau sekarang udah gak punya bukti. Cetus Julie menyunggingkan senyum kemenangan. Tawa Manggala terdengar nyaring. Dia hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan Julie. Kau pikir aku tak menyimpan file foto itu? Semua sudah tersimpan rapi. Aku tinggal cetak ulang semua bukti fotonya. Ucap Manggala, dasar kau rubah. Seharusnya Lisa makasih dengan bibinya ini. Kalau bukan aku, dia sudah hidup di jalanan dari kecil. Manggala kembali mendekati jeruji besi. Apa kau yakin kalau kau bibinya? Tekan Manggala menatap tajam Julie. Kali ini Julie kembali diam, nyalinya menciut. Pertanyaan Manggala membuat Julie bertanya-tanya. Dia jadi merinding sendiri melihat Manggala yang tahu begitu jauh tentang masa lalunya. Manggala dan Rahandika memilih naik lagi ke lantai atas. Membiarkan kedua orang itu hidup dengan perasaan cemas juga takut, memainkan psikologi seseorang hingga nantinya mereka akan mengaku juga. Tuan Muda, 4 orang kaki tangan Wira sudah kami bawa ke sini. Mereka ada di ruang tahanan yang sama. Terang seorang penjaga. Oh, aku hampir lupa kalau ada yang lain. Apa mereka sudah dimintai keterangan? Sudah, Tuan Muda. 3 di antaranya hanya orang pulau sekitar yang disewa Wira untuk membantu mereka selama penjelajahan Pulau Kosong. Kalau satunya lagi ternyata kaki tangan Arnab yang menyamar jadi kaki tangan Wira. Bebaskan 3 orang itu. Kembalikan mereka ke pulau tempat tinggal mereka, minta mereka untuk kooperatif kalau nanti ada panggilan kepolisian untuk jadi saksi. Papar Manggala. Siap Tuan Muda. 3 orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kejahatan Wira akhirnya dibebaskan. Mereka diantarkan langsung oleh anggota tim Manggala. Tersisa 1 orang lagi yang ada di ruang penjara lantai atas. Orang itu hanya duduk di lantai, terus melamunkan nasibnya. Jadi, kau sebenarnya kaki tangan Arnab? Tanya Manggala yang datang dan mengetuk-ngetuk jeruji besi. Pria bertubuh kekar itu mendongak dan menatap Manggala. Dia hanya menganggukkan kepala dan berharap bisa dibebaskan.
Apa kau butuh uang untuk keluargamu? Pancing Rahandika. Iya, aku sangat butuh uang, angguk pria itu cepat. Kalau begitu, aku bakal kirimkan uang untuk istrimu. Tapi kau harus mau menuruti perintahku. Apa maumu? Hanya telepon Arnab dan katakan kalau Wira dan Juli sudah bertemu Ella dan mereka hidup bahagia. Hanya itu, gimana kalau kau bohong dan tak mengirimkan uang untuk keluargaku? Tantang pria itu. Berapa nomor rekening istrimu? Apa ada di ponsel ini? Tanya Manggala melangkah ke sebuah meja yang ada di sudut dinding. Iya, tersimpan atas nama istriku, sahut pria itu dari balik jeruji penjara. Manggala langsung mencari nama istriku, lalu mulai mengirim uang ke nomor rekening keluarga pria itu. Coba lihat. Aku baik bukan? Aku bahkan masih memikirkan keluargamu saat kau di penjara. Kenapa kau baik sekali? Karena aku sedang malas menghajar orang hari ini, jawab Manggala enteng dan duduk di sebuah kursi sambil menaikkan kakinya di atas meja. Aku beri kau satu kesempatan untuk bicara dengan istrimu. Cukup tanyakan soal uang itu, tegas Manggala. Rahandika segera menyambungkan telepon ke nomor istri pria itu. Lalu tak lama Rahandika mengencangkan volume suara ponsel supaya pria itu bisa mendengar. Hanya 5 menit mereka diberi waktu untuk mengobrol. Benar kan? Aku benar-benar transfer ke istrimu. Sekarang kau lakukan apa yang aku suruh. Baik, aku akan bicara dengan bos Arnav. Angguk pria itu setuju. Sementara di tempat lain, Arnab baru saja selesai dari pemeriksaan dokter. Pria itu selalu muntah saat pagi, tubuhnya terus merasa lemas dan kembali tak bertenaga saat siang. Pekerjaan Arnab banyak tertunda. Dia bahkan tak bisa makan suka-suka. Dia lebih banyak makan rujak ketimbang nasi. Kaki tangannya yang menakuti barangkali aja ada penyakit berbahaya di tubuhnya, membuat Arnab akhirnya datang ke rumah sakit. Dia melakukan check up. Namun hasilnya dia tak sakit apapun. Gimana bos? Aku baik-baik aja. Nggak ada penyakit berbahaya. Ada apa denganku? Pria itu melangkah keluar dari rumah sakit bersama satu orang preman yang menjaganya. Bos, gimana kalau ke dukun aja? Kali aja bos dikirimin teluh, ucap preman itu. Zaman udah modern gini emang masih ada teluh? Nggak masuk akal dan aku nggak percaya. Kalau di kampung bos, udah diperiksa sama bidan dan ternyata nggak ada penyakit. Bisa dipastikan ada yang ngirim ilmu hitam ke orang itu. Makanya nggak terdeteksi penyakitnya sama dokter. Kau jangan menakutiku. Siapa yang berani melakukan itu padaku? Aku nggak percaya. Ayo pulang. Ponsel Arnab tiba-tiba berbunyi. Halo, sapa Arnab begitu saja. Yang menelponnya adalah kaki tangannya yang sedang berlayar bersama Wira. Bos, gawat. Apanya yang gawat? Jangan bilang ini kabar buruk. Sayangnya ini kabar buruk bos. Juli dan Wira berhasil bertemu Ella. Mereka sekarang hidup bahagia dan aku ditinggalkan begitu saja. Di pulau besar setelah mereka bertemu, jelas pria itu. Apa? Kenapa kau bodoh sekali? Udah ku bilang arahkan mereka ke pulau lain. Kenapa bisa ketemu? Bos, mereka tiba-tiba ingin berhenti di pulau itu. Padahal aku udah mengarahkan mereka ke pulau lainnya. Apa Ella masih baik-baik aja? Apa dia nggak luka? Apa nggak ada hewan buas yang mau menerkam? Tanya Arnab geram. Waktu ketemu sih Ella terlihat banyak luka bos. Tubuhnya juga kurus. Kayaknya hewan buas juga nggak mau bos sama dia yang udah mencelakai adik bos. Pahit kali dagingnya. Ceplos pria itu mulai mengarang cerita. Dasar nggak guna. Aku membayarmu mahal tapi malah targetku lepas dan malah kumpul keluarga. Aku nggak terima sama sekali. Apa kau tak mengikuti mereka? Maaf bos, aku nggak tahu mereka kemana. Aku ditinggalkan begitu saja. Tapi ku dengar mereka mau hidup bahagia keliling lautan. Jelas pria itu kembali mengarang bebas. Aku akan mencari mereka. Aku tak terima mereka bahagia dan aku sengsara. Iya bos, cari aja kapal mereka sampai dapat. Balas pria di telepon. Arnab langsung mematikan telepon itu. Emosinya kembali memuncak. Tanpa dia tahu di markas, ada Manggala dan Rahandika sedang tertawa puas. Mereka sengaja mempermainkan Arnab. Seperti Arnab yang sudah memainkan Valisa sebelumnya. Sementara Arnab justru langsung pulang ke rumah dan mempersiapkan diri untuk berlayar mencari Wira, Juli dan Ella. Bos, kita jadi batal mencari Valisa. Bukannya bos ingin mendapatkan Valisa. Tentu saja aku ingin mendapatkan Valisa lagi. Tapi aku juga nggak ingin melihat Wira bahagia. Mereka bertiga harus dapat hukuman yang setimpal. Nanti aku akan cari lagi Valisa, tapi sekarang aku harus mengejar mereka bertiga dulu.
Baik bos, kapal udah siap berlayar. Aku udah menghubungi orang kita di pelabuhan. Bagus, kita berangkat sekarang. Lebih cepat, lebih bagus, tegas Arnaf melangkah lebar ke mobilnya. Dan mereka langsung berangkat ke pelabuhan. Tanpa Arnaf tahu, anggota tim Manggala sudah mengikuti mereka dari jarak aman. Arnaf sudah mulai berlayar mencari Wira, Ella, dan Julie. Tapi anggota tim Manggala sudah mendapat perintah untuk membawa Ella kembali ke Jakarta. Hari itu setelah berminggu-minggu di pulau kosong, Ella kembali mendapatkan ikan bakar di depan pondoknya. 2 ikan berukuran sangat besar karena pulau itu tak terjamah oleh tangan manusia. Maka anggota tim Manggala sangat mudah mendapatkan ikan. Ella makan dengan lahap meski ikan bakar itu tanpa bumbu apapun. Dia pun minum dari air kelapa yang segar. Hingga tiba-tiba suara orang turun dari tali terdengar. Ella yang baru saja selesai makan sampai kaget dan memundurkan langkahnya. Beberapa orang berpakaian hitam dan menggunakan penutup kepala membuat Ella ketakutan. Hanya bagian mata yang terlihat hingga Ella gemetaran dan mengambil kayu yang ada di dekatnya. Siapa kalian? Orang itu hanya menatap tajam ke arah Ella hingga Ella semakin ketakutan dan mulai terisak. Jangan macam-macam, jangan sentuh aku. Dari postur tubuhnya, Ella yakin kalau orang-orang yang ada di hadapannya ini adalah laki-laki. Kau percaya diri sekali, Ella. Lihat dirimu sangat kotor. Siapa yang mau denganmu? Ella memperhatikan penampilannya. Dia tak pernah mandi karena takut pergi jauh dari pondoknya. Bajunya sudah sangat lusuh, wajahnya juga sangat kotor, rambutnya juga awut-awutan. Tubuh Ella juga penuh goresan luka. Kalian tahu namaku? Tentu saja kami tahu. Seharusnya kau berterima kasih pada kami. Kau pikir dari mana ikan bakar itu? Ungkap salah satu dari mereka. Jadi kalian yang menolongku selama ini. Kalau gitu makasih banyak. Jadi gimana? Apa kau masih betah berada di sini? Masih mau tinggal di hutan? Aku nggak mau di sini. Aku nggak sanggup. Aku takut. Aku bisa mati kalau ada di sini terus. Raung Ella memohon. Jadi kau mau pulang ke Jakarta? Iya, aku mau pulang. Aku mohon antarkan aku pulang. Para pria itu tertawa. Apa permintaanku lucu? Kami bisa membawamu pulang, tapi bukan pulang ke rumahmu, tapi pulang ke rumah tahanan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Apa? Aku nggak mau. Ya udah, kami mau pulang kalau gitu. Mulai sekarang kau akan hidup sendirian di hutan ini. Gak bakal ada yang membantumu lagi. Kau benar-benar akan sendirian. Satu lagi, Arnaf sedang berlayar ke sini. Dia ingin tahu apakah kau masih hidup atau udah nggak ada. Jadi kalaupun kau tak mau dipenjara, mungkin kau akan kehilangan hidupmu di pulau ini setelah Arnaf datang. Ella makin menangis ketakutan. Dua-duanya pilihan yang sulit baginya. Tapi kalau dia memilih pulang, dia akan dipenjara dan namanya akan cacat. Dengar Ella, kalau kau dipenjara setidaknya kesempatanmu untuk hidup lebih besar. Kau akan dapat makan gratis dan bisa mandi. Aduh, lama banget. Udah tarik paksa aja, kita nggak usah basa-basi lagi dengan wanita ini. Jangan bawa aku. Ayo ikut, enak di penjara daripada kamu di sini, sembur pria yang memegang lengan Ella. Aku nggak sengaja mencelakai adik Arnaf. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Sayangnya para pria itu tak peduli dengan teriakan Ella. Aku nggak mau di penjara, isak Ella saat tangannya diikat di tiang kapal. Diam, percuma kau teriak. Pulau ini kosong, kau lihat di sana, hanya ada lautan luas. Nggak bakal ada yang mau menolongmu. Ella terus memohon minta dibebaskan, tapi mereka tak mendengarkan. Kapal mulai berlayar menuju pulau besar dan akan melanjutkan perjalanan dengan helikopter. Sementara Arnaf sudah berhari-hari di lautan. Tujuannya ke pulau tempat Ella ditinggalkan. Dia harap kabar dari kaki tangannya itu salah dan masih bertemu jejak 3 orang yang paling dia benci. Setelah 10 hari di perjalanan laut, Arnaf akhirnya sampai. Hei Wira, di mana kalian? Bos, kami menemukan sebuah pondok kayu di pinggir hutan sebelah sana. Apa? Sesampainya di sana, Arnaf bisa lihat ada bekas kayu bakar dan pondok kayu sederhana. Bos, ada sobekan kain di tanaman berduri itu. Lihat ini, sepertinya ini sobekan baju milik Ella. Arnaf segera mengambil sobekan kain itu dan menggunakan senter untuk melihatnya. Sial, dia malah bisa bertahan hidup di sini. Seharusnya dia sudah tulang belulang, bukan malah bertemu dengan 2 orang cecunguk lainnya. Bos, kita udah periksa pondok itu, gak ada apapun lagi di sana. Ella berarti sudah pergi dari pulau ini. Ayo, jangan buang waktu, kita pergi ke pulau sekitar. Kita cari dan bertanya kepada penduduknya.
Mereka pasti singgah di sana. Arnab memberi perintah. Siap, bos. Arnab akhirnya melanjutkan perjalanan. Arnab benar-benar dikerjai oleh Manggala dan Rahandika. Pria itu terus mencari orang yang sama sekali tak ada di sana. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu. Ella saat ini ada di markas milik keluarga Leonardo. Dia berada di ruangan penjara atas. Ella tak tahu kalau di ruang bawah tanah sana ada kedua orang tuanya. Begitu juga Wira dan Julie. Mereka tak tahu kalau putri mereka sebenarnya berada di lantai atas. Sayangnya jeritan ruang bawah tanah itu tak akan terdengar oleh siapapun. Mereka bertiga sama-sama disiksa oleh rasa rindu yang mendera. Sementara Wira dan Julie tersiksa oleh rasa cemas akan nasib Ella. Wira hanya bisa menghibur dari balik jeruji besi yang ada di samping. Manggala sengaja belum membawa mereka ke kantor polisi. Dia ingin menunggu waktu tes DNA keluar. Kalau memang positif, maka Manggala akan mempertemukan Julie dengan orang tua Valisa yang sebenarnya. Lalu, hukuman Julie bisa jadi bertambah berat karena kejahatannya yang sudah sangat banyak. Siang ini Manggala terlihat sudah rapi dengan baju kaos hitamnya. Baik Valisa, hari ini adalah pengumuman tentang dirimu. Semoga hasilnya sesuai dengan instingku. Kalaupun hasilnya negatif, kau tetap bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sini. Gumam Manggala pada kaca. Setelah selesai bersiap, Manggala akhirnya turun ke lantai bawah. Hari ini Manggala memilih menggunakan mobil warna putih, mobil kesayangan Anaya, adiknya yang bungsu. Manggala melajukan kendaraan itu menuju kampus Albiru. Hanya sekitar 15 menit Manggala akhirnya sampai. Mata Manggala mengedar melihat ke segala arah. Kata Jui pagi tadi, jam segini mereka udah kelar kuliah. Hari ini kuliahnya cuma ada 2 mata kuliah. Manggala akhirnya mengambil ponselnya dan menelpon Jui. Di mana Wi? Udah keluar kan dari kelas? Udah Tuan Muda, tapi kita ke kantin dulu. Lagi isi bahan bakar. Emang Tuan Gala ada di mana? Kenapa telepon Jui? Aku di parkiran. Aku udah menyatu dengan lumut-lumut di pohon gara-gara nunggu kalian berdua. Jui hampir saja tersedak pentol bakso gara-gara ucapan Manggala yang sering kali asal aja. Bohong banget. Ya udah aku tunggu di sini ya. Jangan pakai lama. Ingat, kalian bukan paket yang lagi dikemas di ekspedisi. Ceplos Manggala masih saja iseng. Iya Tuan Gala, tapi kita mau kemana? Kemana-mana, hatiku senang. Balas Manggala lagi. Itu kan lagu. Udah aku tunggu di sini ya. Tuh, Valisa jangan ketinggalan. Bawa juga dia ke sini. Oke Tuan Gala. Menunggu beberapa menit, akhirnya dia bisa melihat dari kejauhan. Ada Valisa dan Jui yang berjalan ke arah parkiran. Namun Manggala bisa melihat kalau ada pria yang tiba-tiba menghadang jalannya Valisa. Wah, siapa tuh? Kayaknya cowok yang waktu itu. Namun karena jarak yang terlalu jauh. Lisa, kamu kok menghindar terus? Ucap pria itu. Udah dong, kita mau pergi nih. Kan Lisa udah bilang kalau dia mau fokus kuliah. Mau kemana Lisa? Biar abang antar. Ucap pria itu masih percaya diri mendekati Valisa. Gak usah, aku bisa balik sendiri. Bisa minggir gak? Oh, gak bisa sebelum Lisa menerimaku. Aku bakal tetap di sini. Emang kamu gak mau buang air gitu? Gak mau makan gitu? Ya udah kalau mau tetap di situ silakan. Aku sih gak masalah, sahut Valisa cuek. Kok kamu gitu sih Lisa? Padahal aku tuh benar-benar suka sama kamu. Aku gak mau deket siapapun. Aku cuma mau kuliah dengan benar. Bisa kan gak ganggu aku? Tuh denger, Lisa gak mau, jangan maksa orang dong, seru Jui. Tapi aku kan lagi usaha Jui, namanya juga cinta yang harus diperjuangkan. Berjuang pakai apa berjuangnya? Bambu runcing. Kekeh Manggala yang tiba-tiba muncul. Kamu tuh seharusnya berjuang buat negara. Apaan masih kuliah? Ngejar Lisa aja. Siapa nama kamu? Tanya Manggala. Manggala terlihat lebih tinggi dari pria itu. Toyib bang. Hah? Toyib? Aduh bang Toyib, kamu tuh dicariin sampai 3 kali puasa. Sampai lebaran juga 3 kali, malah gak pulang-pulang. Gak nyangka malah kuliah. Iseng Manggala. Jui dan Valisa sampai menahan senyum gara-gara Manggala. Bukan bang, saya bukan Toyib yang itu. Awas ya dekat-dekat Valisa sama Jui lagi, aku kepret. Nyampe Gunung Jayawijaya kamu, bikin aku nunggu lama aja. Omil Manggala dengan wajah datarnya. Iya bang, saya usahain. Elak pria itu cari aman. Awas ya, kalau sekali lagi gangguin Lisa sama Jui, kamu bakal dibuatin lagu lagi. Manggala kemudian mengajak Jui dan Valisa ke mobil. Sementara pria tadi hanya bisa melihat dari kejauhan. Kita mau kemana Galah? Temani aku ke rumah sakit.
Emang kamu sakit apa? Enggak, cuma ada yang mau aku ambil aja. Oh, syukur deh, kirain kenapa. Lisa, kamu tuh nggak ada cowok yang lebih keren apa yang suka sama kamu? Masa kelas Bang Toyib yang lengket? Aku nggak pernah tebar pesona ya Galah. Aku juga nggak ngerti kenapa dia ngejar aku terus. Ya iyalah, nggak usah tebar pesona. Tebar bibit bunga aja tuh di kebun belakang. Iya, ntar pulang mau menanam bibit bunga yang baru. Mobil terus melaju. Kenapa kita lewat sini Galah? Iya, ini jalan paling cepat menuju rumah sakit. Valisa langsung menatap barisan rumah yang ada di jalan itu. Rasanya dijauh. Pepohonan besar masih sama seperti dulu. Ada rumah tetangganya saat masih kecil dulu yang bentuknya tak berubah sama sekali. Tak terasa mata Valisa sedikit berkaca. Jalan ini adalah jalan penuh kenangan, tempat yang paling membuat Valisa bahagia. Kenapa Lisa? Aku kangen mama papaku, Wi. Jalanan ini menuju rumah lamaku. Lirik Valisa dengan suara parau dan matanya makin berkaca. Di mana rumahnya? Di ujung sana rumahnya, tunjuk Valisa. Mau ke sana? Tawar Manggala. Apa boleh kita berhenti sejenak Galah? Aku udah sangat lama nggak lewat sini. Tentu aja Lisa. Apa ini rumahnya? Jui dan Manggala bisa melihat sebuah rumah berpagar putih. Iya, ini rumahku dulu, tapi udah banyak renovasi jadi nggak seperti dulu lagi. Rumah ini dijual Bibi Juli setelah kami mulai remaja. Kata Bibi untuk aku kuliah, tapi ternyata yang melanjutkan kuliah hanya Ella. Sabar ya Lisa, sekarang kamu juga kuliah, walau terlambat. Muncul dua bocah dari rumah masa kecil Valisa. Keduanya bermain di halaman dengan sangat bahagia. Lihat mereka, aku jadi ingat orang tuaku. Papa dan mama yang selalu sayang. Lisa, apa orang tuamu tak mengatakan apapun di waktu terakhir mereka? Atau meninggalkan wasiat? Gak ada. Gimana kalau ternyata orang tuamu masih hidup, Lisa? Pertanyaan yang membuat Valisa kembali menitikan air mata. Aku pasti jadi putri paling bahagia andai orang tuaku masih hidup. Mungkin aku gak perlu kerja di kafe. Sekarang aku udah jadi sarjana dan kerja di perusahaan. Aku mengerti perasaanmu Lisa. Kita pergi sekarang. Iya, makasih Galah udah mengajakku lewat jalan ini. Manggala hanya tersenyum. Sampai di rumah sakit, Manggala meminta kedua gadis itu menunggu di kursi tunggu. Pak Manggala putra Fakih, sapa dokter itu. Apa kabar dokter? Apa permintaan saya waktu itu sudah selesai pengujiannya? Tanya Manggala. Iya tentu, alhamdulillah hasil uji DNA sudah selesai. Jawab dokter itu mengambil sebuah amplop putih dan menyerahkan pada Manggala. Saya buka ya dokter. Pria tampan bertubuh tinggi itu segera membaca hasil uji DNA. Mau saya jelaskan Pak Manggala? Oh boleh, ini dokter. Dokter tersebut menjelaskan dengan detail. Jadi dengan kata lain, 99% hasil DNA ini adalah positif. Artinya kedua sampel adalah benar ayah dan putri kandungnya, papar dokter. Di akhir penjelasannya, Manggala yang sudah yakin hampir 100% kalau hasilnya positif, masih tertegun mendengar penjelasan dokter. Manggala tak bisa membayangkan reaksi keterkejutan Valisa dan kedua orang tuanya. Hidupmu benar-benar seperti roller coaster Lisa. Siapapun yang sudah membuatmu seperti ini harus menanggung akibatnya. Keterkejutan Manggala terhenti saat dokter tersebut memberikan amplop berisi hasil tes DNA. Terima kasih banyak dok, uji tes DNA ini sangat berguna untuk orang yang membutuhkannya. Sama-sama Pak Manggala. Salam buat Jenderal Fakih. Siap dokter, nanti salamnya saya sampaikan ke ayah. Manggala keluar dengan perasaan yang campur aduk. Pikirannya melayang jauh, memikirkan cara menyampaikannya pada Valisa. Kenapa diam Galah? Ada apa? Aku harus keluar negeri lagi. Aku dapat tugas mendadak. Galah hati-hati ya, kami bakal mendoakan supaya tugasmu cepat selesai. Ayo kita pulang ke rumah. Dia takut kalau disampaikan tiba-tiba, Valisa akan syok. Sorenya bersama Rahandika, Manggala kembali terbang dengan pesawat pribadi mereka. Perjalanan cukup jauh, Manggala rasanya tak sabar untuk bertemu orang tua Valisa yang sebenarnya. Kedua pemuda itu tak lagi istirahat di hotel. Mereka memilih tak membuang waktu lagi. Suara klakson dari mobil Tuan Arkatama terdengar, namun Manggala dan Rahandika justru keluar dari mobil. Loh, mereka kan yang waktu itu? Istrinya yang berada di samping terlihat terbatuk. Keluarlah sayang, minta mereka menyingkirkan mobilnya. Baiklah, tunggulah di sini, sahut Tuan Arkatama. Pagi Tuan, maaf, sepagi ini sudah bertamu. Pagi juga, kalian belum pulang ke Indonesia?
Bisa minta tolong singkirkan mobil kalian? Aku harus ke rumah sakit mengantarkan istriku berobat. Tuan Arkatama, kami membawa kabar baik. Insya Allah akan membantu kesembuhan istri Anda. Apa? Obatan baru? Obat yang kalian nantikan selama ini. Kami menemukan putri Anda masih hidup. Semua berkas dan bukti sudah kami siapkan di sini. Apa? Seru Tuan Arkatama terkejut luar biasa. Kakinya terasa tak lagi menginjak bumi. Perasaannya campur aduk, tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Lebih dari 20 tahun harus menerima kenyataan bahwa putri mereka sudah tiada. Tolong jangan bercanda. Kami sampai sekarang bahkan tak bisa lupa dengan kepergian bayi kami. Nyonya Gita yang penasaran akhirnya minta pelayan membantunya untuk keluar dari mobil. Ada apa? Gak apa-apa sayang, ayo kita pergi, ajak Tuan Arkatama. Menganggap dua pemuda tampan itu hanya iseng. Lihat foto ini Tuan. Lalu lihat hasil tes DNA ini, ucap Manggala yang membuat kedua suami istri terpaku di tempat. Tangan Tuan Arkatama gemetar saat mengambil foto Valisa dari tangan Manggala.